Aritmetika dimanapun kita berada, perkenalkan saya Eva Kristinawati Menrova dengan NIM A1C221050, Program Studi Pendidikan Matematika R002 Angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Feritiona Pasaribu SPD MPD. Nah teman-teman, di sini saya akan mengangkat materi tentang uji T. Saya berharap setelah video pembelajaran ini selesai, teman-teman bisa memahami apa itu uji T dan bagaimana mencari uji T tersebut. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Teman-teman, kita masuk pada materi uji T. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu uji T. Ternyata uji T itu merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Sebelum kita masuk pada uji T, kita harus terlebih dahulu mengetahui kasus kita itu termasuk distribusi normal atau bukan. Karena jika bukan distribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji T. Tapi jika kita sudah tahu bahwa kasus kita itu termasuk distribusi normal atau normalitas, baru kita bisa menggunakan uji T untuk menyelesaikan kasus kita tersebut. Nah, ternyata uji T ini dibagi lagi menjadi dua, teman-teman, yaitu one sample t-test dan two sample t-test. Di mana one sample t-test merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal. Jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu, uji T dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Sedangkan two sample t-test yaitu merupakan prosedur uji T untuk sampel ganda atau lebih dari satu yang digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel ini mempunyai hubungan kesamaan atau tidak. Hipotesis uji T, di mana hipotesis 0 mu lebih besar atau sama dengan mu 0 dan hipotesis alternatif mu lebih kecil dari mu 0. Statistik uji, di mana T sama dengan X bar dikurang mu per simpangan baku per akar dari N, di mana T yaitu harga yang ingin kita hitung, dan X bar itu rata-rata data kita, dan mu itu merupakan rata-rata nilai yang dipotensikan, dan S itu merupakan simpangan baku atau standar deviasi sampel per akar N, di mana N itu merupakan jumlah populasi. Prosedur umum yang harus kita ikuti untuk melakukan uji hipotesis yaitu yang pertama, mencari hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, pilih tingkat kepercayaan tertentu dan tentukan besar sampel yang diambil. Yang ketiga, pilih statistik uji yang sesuai sebagai dasar bagi prosedur pengujian. Yang keempat, yaitu tentukan daerah kritisnya. Yang kelima, kumpulkan data sampel, hitung statistik sampelnya. Dan yang keenam, yaitu nyatakan menolak atau menerima H0. Kegunaan one sample t-test dan kegunaan two sample t-test. Yang pertama, kegunaan untuk one sample t-test yaitu untuk mengetahui perbedaan mean atau rata-rata populasi atau penelitian terdahulu dengan mean data sampel penelitian. Sedangkan kegunaan two sample t-test yaitu untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua data variabel sama atau berbeda. Nah teman-teman, karena kita udah tahu apa itu uji T dan bagaimana mencari penyelesaian kasusnya, kita masuk pada contoh kasus. Di mana contoh kasus kita pada video kali ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memiliki dugaan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Kemudian dilakukan penelitian pada 28 siswa di Kabupaten Karawang dengan mendata nilai UN matematika siswa tersebut. Sehingga diperolehlah data sebagai berikut. Nah, yang 72, 60, 76, 75 dan seterusnya itulah yang merupakan data kita. Nah, dari kasus ini kita disuruh untuk menguji atau ujilah dugaan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tersebut pada taraf signifikasi 5% dengan mengasumsi data berdistribusi normal. Nah, karena di sini kasus kita udah mengetahui bahwa kasus kita termasuk distribusi normal, maka kita bisa lanjut untuk mencari uji T-nya. Langkah-langkah penyelesaian kasus.
Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Yang kedua, model statistika hipotesis. Yang ketiga, mencari simpangan baku atau rata-rata. Yang keempat, mencari T-tabel dan T-hitung. Oke, yang pertama kita masuk untuk merumuskan hipotesis. Nah, di mana H alternatifnya itu terdapat pada soal, yaitu rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang memiliki lebih dari 75. Sedangkan untuk H0 atau hipotesis 0, rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih kecil atau sama dengan 75. Jika kita sudah mengetahui dan merumuskan hipotesis, kita bisa lanjut kepada model statistik hipotesis, di mana hipotesis alternatifnya mu lebih besar dari 75 dan hipotesis 0 mu lebih kecil atau sama dengan 75. Kemudian kita mencari simpangan baku dan rata-rata. Di sini untuk mencari simpangan baku yaitu dengan rumus seperti pada gambar berikut. Dan untuk mencari rata-rata juga seperti gambar berikut ini. Dan ternyata teman-teman di sini udah diketahui mencari simpangan baku dan rata-ratanya terdapat pada tabel ini. Tadi tidak saya masukkan pada soal, ternyata pada soal ini sudah diketahui teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencari simpangan baku dan rata-ratanya lagi. Jika kita udah mengetahui simpangan baku dan rata-ratanya, kita lanjut untuk mencari T-hitung. Di mana rumus T-hitung itu yaitu X bar dikurang mu per simpangan baku per akar N sama dengan, tadi kita udah mendapatkan X rata-rata, X bar atau rata-rata pada tabel tadi yaitu dengan jumlah 74,143 dikurang mu-nya yaitu 75 pada soal dan simpang bakunya 7,220 per akar 28. Dan dapatlah hasil dari T-hitungnya yaitu min 0,628. Dan setelah kita mencari T-hitung, kita bisa mencari T-tabel. Di mana T-tabel ini menggunakan 0,05 dan dB-nya 28 dikurang 1 yaitu 27. Maka T-tabel sama dengan T 0,05,27 sama dengan 1,703. Untuk mencari T-tabel ini kita menggunakan tabel distribusi. Kita menggunakan tabel distribusi T pada gambar berikut. Nah, untuk mencarinya yaitu tadi kita mempunyai data 27 ya. Kita cari pada tabel distribusi yaitu 27 pada yang ini dan kita tarik pada 0,05. Nah, terbukti teman-teman bahwa hasilnya yaitu 1,703. Kita lanjut. Jika kita sudah mengetahui T-hitung dan T-tabel, kita bisa menarik kesimpulan nih teman-teman. Dimana jika T-tabel itu lebih besar atau sama dengan T-hitung, maka hipotesis 0 akan diterima. Karena kita mempunyai data T-tabel kita lebih besar dari T-hitung, dimana T-hitung kita itu min 0,628 dan T-tabel kita itu 1,708, maka terbukti bahwa T-tabel kita itu lebih besar daripada T-hitung. Maka kesimpulannya yaitu rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Lanjut teman-teman, kita masuk pada ternyata teman-teman uji T itu dibagi lagi. Tadi kan uji T udah dibagi menjadi dua, yaitu one sample t-test dan two sample t-test. Ternyata one sample t-test itu dibagi lagi menjadi dua teman-teman, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Dimana untuk mencari uji pihak kiri dan uji pihak kanan ini sama seperti mencari uji T. Hanya saja di sini dia terdapat grafik. Dimana kalau uji pihak kiri itu T hitungnya terletak di sebelah kiri. Seperti pada gambar berikut teman-teman. Dan perbedaannya dengan uji pihak kanan yaitu datanya semuanya ada di sebelah kanan. Mau T-hitung dan T-tabel itu semuanya ada di sebelah kanan. Nah, two sample t-test juga dibagi lagi teman-teman menjadi uji dua pihak. Dimana di sini perbedaannya dengan uji pihak kanan dan uji pihak kiri yaitu pada pengambilan distribusi student atau tabel distribusi T. Dia berbeda dengan uji pihak kanan dan pihak kiri. Nah, ini tampak tabel distribusi T. Nah, teman-teman, kita udah masuk pada
segmen terakhir. Kita udah selesai cara mencari uji T itu bagaimana. Kita sudah mengetahui apa itu uji T dan pembagian uji T, dan kesimpulannya yaitu uji T itu merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T dibagi menjadi dua, yaitu one sample t-test dan two sample t-test. One sample t-test dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Sedangkan two sample t-test dibagi menjadi uji dua pihak. Itulah kesimpulan dari video pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait video pembelajaran mengenai uji T. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran terkait uji T ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you!